Halo ya, gue Dewi. Buat lo yang pertama kali ke channel gue, halo, selamat datang di Glam Dewi, channel gue yang banyak banget ngebahas seputar wewangian. Walaupun lately gue jarang banget posting karena kesibukan gue untuk urusan kehidupan, tapi gue tetap ngekepoin wewangian dan biasanya gue share lately di Instagram gue. Jadi buat lo yang belum follow atau masih pengen ngekepoin urusan gue, aneka perintilan gue, bisa silahkan follow Instagram gue. Nah, kali ini ada produk lokal yang bikin gue jadi pengen nongol lagi, cukup excited untuk nge-share pendapat gue tentang produk lokal dari Celebrity Fragrance yang selebritinya sebagai product creative director, I believe, yaitu Nicholas Saputra. Brandnya namanya Unke Naru. Oke, buat lo yang penasaran dan udah request, udah nge-DM gue, ngejapri-japri gue, ini dia yang pengen gue obrolin seputar Unke Naru. Oke, baiklah. Gue cukup sebelum memulai, sorry banget. Gue lately susah untuk membagi waktu untuk bisa videoan, terus ngedit dan sebagainya. Tapi thank you buat yang masih mau share urusan wewangian di Instagram dan masih nungguin video-video gue. Oke, kali ini gue excited banget pengen share pendapat gue tentang Unke Naru. Dan ini kucing gue berisik. Oke, diam ya sayang, diam ya sayang. Oke. Gue tuh tahu Unke Naru ini pokoknya beberapa waktu lalu cukup rame di Instagram, muncullah brand yang namanya Unke Naru. Gue sendiri sebelumnya nggak tahu bahwa Nicholas Saputra akan melaunching produk wewangian, walaupun sebelumnya gue sempat dengar omongan-omongan bisikan burung bahwa memang dia cukup into fragrance gitu, bahkan kesukaannya itu sangat-sangat spesifik dan sesuatu yang cukup unik. So gue sangat excited begitu tahu kalau dia launching parfum. No, gue tidak diundang untuk acaranya dan gue juga nggak masalah gitu. Gue melihat yang hadir pun cukup excited. Gue nonton beberapa story, gue lihat beberapa story teman-teman yang hadir di sana dan seems like launchingnya tuh sangat-sangat intimate, sangat-sangat personal dan menarik gitu loh. Temanya dia bikin ada chamber of fragrance, pokoknya gitu-gitunya tuh menarik. But well anyway, jadi gue gue waktu itu ke Ashta District 8 dan gue jujur aja rencananya gue mau nyoba di Ken-nya dulu untuk kenal lebih jauh. Tapi thank you so much buat Renaissance yang meminjamkan produk-produknya untuk gue review, untuk gue coba-coba dan sebagainya sebelum akhirnya gue menyimpulkan gimananya. Oke, jadi gue bisa share full bottle-nya. Thank you ya. Nah, ini ada dua produk. Jadi dia itu melaunching dua produk for you and for me. Bukan berarti it's for me karena direkturnya adalah Nicholas Saputra. Jadi dia jadi aromanya for her and for him atau buat maskulang or feminine. Tapi dia memang for me itu berarti yang wangi yang dia ya untuk dipakai pada saat untuk lo nikmati sendiri. Tapi kalau for you itu kesannya untuk dinikmati oleh orang lain juga, atau maybe karena gue melihat konsepnya, gue tidak mendengar langsung dari pihak brandnya atau dari Nicholas Saputranya, jadi image-nya itu seakan-akan ya yang for you itu lebih mass pleasing. Oke. Sementara for me itu lebih specified, jadi me like this type of scent gitu. Terus Unke Narunya sendiri, kalau dari yang gue lihat dari brandnya share itu bahwa Unke itu dari bahasa Manado, which gue juga kayaknya kurang nggak juga, mungkin ada yang lebih ngerti Unke itu maksudnya apa, tapi setelah gue riset katanya sih itu panggilan untuk orang, panggilan kesayangan atau panggilan sayang gitu. Sementara Narunya sendiri dari bahasa Jepang, makanya gue suka kebalik antara Naru dan Maru. Naru itu artinya to be or be atau menjadi. Jadi Naru itu misalkan jadi bulat gitu, jadi menjadi terkenal, let's say you many Naru, atau pokoknya Naru itu untuk penjelasan bahwa to be atau menjadi gitu. Oke, gue udah kelamaan gak nge-review ya, Bo. Untuk packagingnya dulu deh. Untuk packagingnya dia pakai plastik, ada cellophane plastiknya. Terus habis itu desainnya seperti ini. Ini yang for you. Ini yang for you. Warnanya tuh kayak abu-abu biru gitu ya. Dan dia depannya seperti ini. Oke, gold and abu-abu biru gitu. Oke, ini desainnya sih gue suka ya. Ini seperti ini. Ini penjelasan belakangnya dan sudah ada notes-notesnya di share di situ. And then sampingnya seperti ini. Dia juga ada websitenya. Selain lo bisa cari di toko hijau kalau nggak salah. Toko oranye gue nggak tahu deh.
And then seperti ini. Cuman pas launching, bawahnya seperti ini. Cuman pas launching, dia bikin gift set, satu paket harganya 1 juta, isinya 2. Itu hanya ada 50 piece dan udah sold out. Sementara untuk sekarang dijualnya satuan di 580-an. Ntar gue share aja harganya. Ini yang untuk for me, warnanya tuh kayak lebih coklat kaki gitu ya. Terus tetap warnanya kombinasinya dengan gold, terus gambarnya itu yang ilalang-ilalang. Kalau yang for you itu gambarnya adalah ombak-ombak tsunami gitu, ombak-ombak, dan penjelasannya tetap sama seperti ini. Maksudnya notesnya akan berbeda, maksudnya di sebelah sini tuh for me tuh ada penjelasannya gitu. Oke, terus atasnya tuh juga ada ungkenar gitu kayak gini. Oke. Kardusnya sih menurut gue desainnya bagus, dan ya basic gitu, nggak yang sampai yang tebel gimana-gimana. It's very basic, dan di dalamnya tuh dia parfumnya dudukannya tuh ada gitu. Jadi ada yang bikin dia kertas dalemannya lagi, inner boxnya yang bikin dia tuh cukup sturdy walaupun kertas luarnya tuh lembek. Oke. Jadi ini dia. Nih, that's why produknya sudah minim, karena memang ini gue dipinjemin. Oke. Ini dia yang for you. Seperti ini. Seperti ini sekelilingnya, oke. Bawahnya dia di print ada expired date dan sebagainya. Liquidnya warnanya biru-biru abu, sama mirip-mirip dengan kardusnya, dan tutupnya seperti ini. Tutupnya nggak magnetik tapi cukup rapat, untuk dikiniin tuh dia cukup rapat, oke. Sementara yang for me itu tetap dalamnya juga ada inner boxnya. Terus kalau kita keluarin, dia tuh warna liquidnya, desain depannya seperti ini, oke, yang rumputan, mungkin bisa gue bandingin, sebelahan dia seperti ini, oke, nih gue bandingin sebelahan deh, oke, ya, bawahnya sama, tutupnya sama, rapetnya juga sama, oke, rapetnya tuh bisa dipegang begini, gue gini-giniin gak jatuh, oke, itu dia dari tampilan luarnya. Ya buat gue oke lah, not the best, not yang wow, not nggak yang neko-neko. It's a nice one, it's a nice one gitu. Nggak ada komplain menurut gue, cuman karena harganya udah di atas 500-an ya Bo, sempat gue diskusiin juga dengan teman-teman gue bahwa mungkin capnya udah bisa magnetic, maybe, I don't know. Human sudah bisa membuat ini, bukan ini sih, membuat perfumnya dengan tutup yang magnetik. Sementara di atas Ungkenaru itu ada yang namanya Alien Objects, terus ada Fahrul Oud. Fahrul Oud yang terbaru gue nggak tahu dia magnetik atau tidak, tapi ya untuk yang Alien Objects juga sudah magnetik. So ada ekspektasi harapan beberapa temen gue bahwa berharapnya tutupnya magnetik. Terus dari botolnya tebel, sturdy, cakep, cuman it's kinda generic. Memang desainnya juga maksudnya nggak ada yang gimana-gimana. It's kinda generic, you know, botolnya. Agak mengingatkan gue dengan botol dari YSL yang kayak tuxedo gini, atau kayak Chanel eksklusif, tapi ini kotak banget. Sementara Chanel eksklusif dia lebih curvy gitu, lebih smooth gitu kotaknya. Kalau ini tuh dia bener-bener lebih ngotak aja gitu ya. Pas lagi beli tuh pas lagi ke booth-nya tuh ada product knowledge yang seperti ini. Oke, dia share seperti ini karena gue juga udah ngekepoin story-nya di Instagram, jadi gue udah tahu beberapa insights. Tapi kalau emang lo belum tahu, lo bisa dapat beberapa insights dari sini. Oke, ada penjelasannya bahwa Nicholas Saputra adalah product creative directornya, ada Benjamin Fuatelli, partner in scent design atau nose ada, atau perfumernya I believe. Terus yang ini ada penjelasan for you itu lebih clean, for me itu lebih animalic penjelasannya. But I have something to say about that gitu. Terus ini adalah concentrate-nya eau de parfum, terus dia menyarankan disemprotkan dengan jarak 10-20 mili. I think they have a reason kenapa ada diingatkan seperti itu. Oke. Ini penjelasannya. Terus habis itu mereka juga ada thank you card yang seperti ini. Oke. Discover more-nya udah ada penjelasannya, pokoknya aneka rupa deh. Ada komplainnya segala macam tuh ada seperti ini. Oke, kayak gitu. Dari yang, karena gue memulai dari for you, let's talk about for you. Oke, gue spray dulu sekalian gue nginget lagi openingnya seperti apa, dan ini dia sprayernya. Spraynya it's a nice one, bukan yang nyebar banget. Mistnya juga cukup misty, bukan yang mistnya yang gede-gede banget. Bukan yang bisa di hold separuh-separuh, well it's a proper one gitu.
Dibukanya gue pas awal mencium aroma ini di Ashta, gue mencium ada aroma sweet, musky, slightly minty. Ada kesan kayak permen mentosnya gitu atau polo mintnya sedikit. Jadi nggak sampai yang kayak odol banget, tapi ada kayak apa ya, breeze atau angin-angin segar di situ yang base-nya tuh sangat musky dan light linger gitu. Jadi lingernya ini bukan sesuatu yang intens untuk yang For You. Jadi cuman dapat wave-nya itu, kalau gue bilang transparan ya nggak terlalu transparan banget karena dia base-nya agak musky, jadi dan juga ada manisnya. So buat gue ini kalau dibilang pleasing, it is pleasing, dan dia mengusung tema unisex dalam arti dia tidak mengklasifikasikan botol ini ada gendernya, ada gendernya, ini buat siapa gitu. No, ini buat cowok cewek, anyone can pull this off. Semua bisa pakai ini gitu, asal kembali ke selera masing-masing dan lu sukanya yang kemana. Pertama di hiduan gue tuh langsung, kok gue bisa mencium wanginya kayak tadi, lebih ke mentol, lebih dingin gitu ya. Terus habis itu it's kinda clean, ada clean scent-nya, dan maskinya banyak tapi powdery gitu ya kesannya. Bukan yang crisp, yang kering, yang sharp, tapi ada aroma yang sedikit berkesan nyaman. Kalau lo biasa cium wangi-wangi yang ada berkesan kasmiran, terus ada yang musky yang kayak Narciso Rodriguez punya yang ada sweet musky, I think lo bakalan cenderung lebih suka yang For You gitu, yang lebih kalau dibilang apa ya, yang bener-bener cuman light linger banget kayak Your Skin But Better, enggak juga, karena akan tercium lo pakai wangian gitu, lo ada wanginya, bukan kayak badan lo mengeluarkan wangi dari dalam yang wangi surgawi. No, ini tetap kecium wangi lo pakai perfume gitu, tapi perfumenya lingernya tuh subtle, lingernya tuh tipis-tipis, yang lembut-lembut buat lo yang suka wangian yang berkesan lembut-lembut, nggak yang terlalu apa ya, kontras gitu. I think yang For You bakalan masuk gitu. Terus di sini memang dia mendeskripsikannya wanginya lebih clean. Ayo kita kupas notesnya. Nanti mungkin notesnya bisa gue share di sini. To be honest with you, pas dibilang based on these notes, gue agak ragu gitu ya. I cannot smell the fig. Gue nggak bisa mencium aroma fig, mau dibawa fig yang fresh kayak fig leaf atau maupun dibawa ke fig yang lebih coconutty, yang lebih creamy, juga gue tidak bisa mencium ke arah sana. Kayak mungkin eksplorasi hidung gue untuk urusan fig belum sebegitu jauh, tapi somehow malah keraguan gue fignya itu adanya di For Me karena creamy-nya tuh justru gue dapet gitu. Terus coconut tree leaves itu daun kelapa. Wangi daun kelapa tuh kayak apa, Bo? Gitu. It's just wangi daun. Jadi maksudnya bukan daun yang vegetal kayak daun kayak sawi gitu-gitu, tapi ya it's just somehow buat gue agak imajinatif ya wanginya, wangi daun kelapa. Kalau dibilang kayak wangi ketupat ya nggak juga gitu. Jadi kayak well, kalau dibilang wanginya agak green tapi kering, I kinda get it. Tapi karena dia udah di mix dan di hidung gue justru berasa nggak terlalu green banget, justru berasa kayak ada something yang minty, sweet, and musky. Jadi buat gue kalau kita mau arahkan ke green agak maksa ya, Bo. Kalau dibilang ini wanginya lebih basah daripada kering, it's kind of balance karena ada manisnya dan bukan yang dewy banget, bukan yang kayak udara tuh breezy gitu loh, kayak berangin. Anginnya kalau dibilang angin pantai yang kering nggak juga, tapi lebih kayak angin sejuk gitu. To be honest with you, gue kalau baca notes by notes dari penjelasan si Ungki Narunya akan terkecoh sih, nggak ke arah coconutty, nggak ke arah fig. It's kalau bahkan dia tulis ada milky, buat gue ini nggak milky ya. Milky akan jadi laktonik, tapi ini nggak laktonik. Jadi buat gue wanginya tidak transparan. Ada wangi maskinya, manis dan agak kayak kalau mentos tapi yang lebih tipis lah gitu, permen mentos. Cuman gue waktu itu bertiga sama temen gue jalan ke Ashtanya, dan temen gue yang 2 orang dari pertama sudah bisa mempinpoint bahwa ini ada
ada sentuhan Baccarat 540-nya, ada sentuhan Baccarat Rouge-nya. Sementara gue pas awal nggak bisa cium, gue nggak bisa mendeteksi, masa sih? And then pas gue cium dari tutup botolnya, dari nozzle-nya, pas gue giniin, yes, I kinda get the vibe of Baccarat 540 yang eau de parfum, bukan yang extrait, bukan yang manis banget, tapi yang eau de parfum. Gue nggak tahu kenapa, mungkin dia pakai molekul sintetik yang arahnya seperti itu, yang memberi kesan clean scent, tapi ada manisnya dan molekulnya tipis-tipis. Tapi setelah gue cium, iya loh, yang linger di udara yang bisa gue cium akhirnya fokus ke nuansa Baccarat 540-nya. So, buat lo yang mungkin berharap ada wangi Baccarat yang nggak terlalu pasaran banget, ada sentuhan yang berbeda, tapi orang kayak menyangka lo pakai Baccarat, I think this is for you. Ini lebih ke musky scent. Musky dengan sentuhan yang segar, terus habis itu kayak ada sweetness-nya, and then fig-nya itu gue nggak tahu kemana fig-nya. Oke, itu aja. Staying power-nya buat gue, this is moderate di kulit gue. Kekurangannya, dia masih oily. Ini di kulit gue, ini tadi gue 1 apa 2 semprot ya. Dia agak slightly oily, tapi kalau gue fokusin, karena dia mintanya jaraknya 10 sampai 20 cm gitu kan. Tapi kalau gue fokusin begini, gue deketin di 5 cm, you can see the oil. See? It's still very oily. Oke? Yang oily, Bo, gitu. So, buat harga 500-an dengan tekstur ini, gue berharapnya sih the texture can be better. Oke? Karena di range harga segitu tuh sekarang udah nggak banyak sih, ada beberapa yang bisa membuat liquidnya tuh viscosity-nya nggak seperti ini. Oke? Oke, the next one itu adalah Unkenaru for me, oke, yang liquidnya warnanya agak kaki mirip dengan tempatnya, nggak terlalu orange banget, dibilang ambery juga enggak, tapi ada warnanya intinya. Terus ini kita spray dulu, dia seperti, gue spraynya di mana? Sini aja, kelihatan nggak sih? Ini sprayernya yang ini agak lebih nggak enak pas mencetnya. Ya kembali urusan sprayer, kadang kan dia pasti belinya banyak, sprayernya tuh beda-beda. Ya ini kebetulan aja produknya yang ini sprayernya agak nyangkut-nyangkut, nggak yang nyangkut sampai keluarnya bulir-bulir air gitu, no. Terus kalau untuk yang for me, ini begitu gue spray, gue langsung bisa mencium nuansa wangi ke arah sandalwood, nuansa wangi ke arah aromatic wood, dan cukup creamy gitu. Sandalwood yang sangat creamy buat gue. Justru makanya gue pikir kalau ini pakai fig, it makes sense for me. Karena kayak nuansa creamy-nya itu somehow agak mengingatkan gue dengan nuansa fig. Dan ini dominan banget dengan wangi sandalwood yang manis. Jadi ada manis tapi lebih ke creamy. Berbeda sekali dengan sandalwood santalum dari The Scent Story. Itu dia lebih kering dari sandalwood dari NTT, sementara yang ini tuh lebih creamy nuansanya. Kayak gue lupa sih yang dari Australia atau yang dari India yang lebih creamy. Kayaknya sih dari India. I have no complaint about wanginya gitu. Wanginya cenderung linier dua-duanya, yang for you and for me cenderung linier. Dari awal sampai akhir tuh DNA-nya kita bisa langsung dapat wanginya dari awal, walaupun di awal tuh gue merasa ada sedikit kesegaran yang dia tawarkan. Dia ini buat lo yang suka wangi-wangi woody, tapi kembali ini bukan dark wood yang banyak mengemphasize wangi aromatic woody yang lingersnya itu molekulnya nggak heavy, nggak berat, nggak intens, bukan dibawa ke arah dark wood kayak dikasih sentuhan yang sangat intens dengan woody gitu. Tapi ini lebih yang dibawa ke arah creamy. Tapi dia juga tidak gormong, nggak dibawa ke arah gormong. Ada sentuhan floralnya, ada sentuhan resinesnya. Dibilang ke arah oriental juga nggak sampai ke oriental yang kayak ada vanilinnya, nggak. Jadi manisnya cenderung dari wangi kayunya, kayu-kayuannya, resinesnya. Terus di openingnya ada sentuhan bebuahan yang sedikit manis pas di awal doang. Tapi gue nggak bisa bilang kalau ini fruity. It's just aromatic woody for me. It's very
buat gue sesuatu yang cukup generic as sandalwood scent, yang tapi bukan yang kering. Banyak banyak dengan sentuhan sandalwood atau kayu cendana yang creamy gitu. Kalau lo suka parfum cendana, banyak di market yang dari brand-brand aneka rupa yang menawarkan creamy sandalwood. Kalau dibilang dupesnya Santal 33 dari Le Labo, nggak juga. Dia ini sentuhannya jauh lebih creamy dibandingin aromatiknya. Terus base-nya masih dibawa ke arah yang musky. Sorry, manisnya tuh masih dibawa ke arah musky. Dia gua nggak bisa mendeteksi wangi yang asalnya dari vanillin. Manisnya mungkin buat gue akan lebih kompleks dikit kalau dikasih nuansa earthy gitu loh, entah dari vetiver atau entah dari patchouli gitu ya. Kalau ini tuh bener-bener straightforward, aromatic sandalwood aja, aromatic woody aja gitu, dengan creamy dan sebagainya. Ada sentuhan floralnya tapi floralnya tidak dominan. Nah, yang buat gue agak mengecohkan dari explanation atau penjelasan dari brandnya, kalau for me di sini ditulisnya animalic. Can you see? Di sini tuh dia menulisnya animalic. For me, this is not animalic at all. Itu hanya buat hidung gue. Jadi kalau buat lu yang mencari wangi animalic, jangan kecewa kalau ternyata tidak begitu animalic. Buat lu yang agak a priori, gue nggak suka wanginya animalic soalnya takutnya ntar bau kayak bau leather, bau yang kulit-kulit, atau bau yang terlalu jauh bahkan sampai ke castoreum atau ke civet gitu yang agak dirty sandalwoodnya. Tidak sama sekali. Jadi ini masih sangat creamy. Terus kalau dibilang animalic itu mungkin bisa agak gue paksain dengan mengatakan bahwa maskinya tuh bukan yang clean. Dia pakai mask yang cenderung slightly lebih creamy dan lebih manisnya tuh lebih gooey gitu. Tapi kalau dibilang sampai indolic, sampai animalic, no, not at all buat gue. Jadi notesnya pun buat gue it's kinda udah deh, jangan terlalu terpaku dengan notesnya, tapi nuansanya kalau yang For You itu lebih clean and ada brightness dari, ada yang menyegarkan dari nuansa berkesan kayak Mentos yang dingin-dingin semriwing. Sementara kalau yang For Me itu yang lebih chill, lebih warm sedikit, nggak terlalu yang warm banget, dan lebih aromatic woody yang creamy. That's it for me. Jadi ini menurut gue animalicnya kurang tepat ya, menurut gue loh ya, kayak I don't get the animalic part of it. Gue nggak ngerasa ini animalic. Dan pas kita diskusiin, kita obrolin, dan ini kayak pernah cium di mana ya Santal 33, bukan di Santal di yang gue punya di Kierin juga agak sedikit berbeda, ke sana ke sini ke situ. You know what? Dan ternyata ada obrolan bahwa ini agak mengingatkan kita dengan wangi dari Alien Objects Morphine. Walaupun yang di Morphine dia nggak terlalu berasa creamy banget, nggak terlalu berasa yang manis, justru di sini ada sentuhan bitternessnya. Tapi buat gue somehow kalau dia bilang di sini ada fignya, baru gue bisa merasakan, oh ya, that's why. Arahnya mirip dengan Morphine dari Alien Objects. So, overall, buat gue, kalau lo seleranya mirip dengan gue yang suka woody, spicy, balsamic, warm, menurut gue lo lebih masuk yang For Me. Performance-nya buat gue yang For Me ini sedikit lebih baik di kulit gue dibandingin yang For You. Sedikit doang di kulit gue. Dan teksturnya juga, well, sama-sama oily sih. Terus untuk ketebalan intensitas wanginya yang lebih tebal, of course yang For Me ini dia lebih berasa awannya tuh lebih pekat dibandingin si For You. Ini yang lebih kayak cirrus, atau kalau ini cumulonimbus gitu ya, yang agak tebal gitu wanginya. Sementara ini yang tipis-tipis tapi eksis gitu. So, yang ini ada sentuhan bakarannya, or ya kayak ada molekul yang tipis-tipis yang biasa kita cium ada dari bakara. Sementara yang ini jadi buat lo yang suka wangi creamy sandalwood, I think lo bakalan suka yang ini. Kayak ada sentuhan diptyque yang fig, gue lupa lagi namanya, diptyque villosicosnya gitu, tapi ketemu dengan sandalwood. Walaupun dia kalau nggak salah menyebutkan kalau ini agak mengingatkan dengan sabun RRT. Biasanya orang tua gue dulu bilangnya sabun RRT atau sabun honey, sabun madu yang
dari yang ada, ntar gue share gambarnya. Tapi buat gue sabun RRT ya slightly different, cuman reminiscence-nya tuh mirip-mirip. Nah, nuansa yang keluar tuh agak mirip aja karena sama-sama sandalwood. Kalau dibandingin sama sabun-sabun sandalwood yang gue biasa coba, sabun sandalwood yang lain lebih mirip ke cendana yang kering yang keluaran dari Santalum, yang keluaran dari The Scent Story Santalum. Oke, is it a catch? Karena harganya di atas 500.000, nuansa aroma yang dia tawarkan is a good one. Tapi teksturnya kinda mengecewakan buat gue, agak mengecewakan dengan liquid yang masih sangat oily. Kalau memang teksturnya juga sudah bisa lebih baik, terus habis itu nuansa wangi yang dia tawarkan seperti ini, yang berkesan lebih spesifik arah wangi yang nggak terlalu kayak ngedup mana-mana banget, ya oke lah. Cuman sayangnya liquidnya masih terlalu oily untuk price range yang dia tawarkan gitu. 100 ml 500.000. Well, oke. Terus kemasannya oke, publicity-nya sesuatu yang luar biasa, bahkan pada heboh banget gitu. Tapi buat gue kembali ke selera, dan kalau memang tekstur itu tidak mengganggu buat lu dan lu penikmat, ya lu bisa menikmati wanginya dengan staying powernya. Tapi be careful karena di pasaran sekarang sangat dibanjiri dengan wewangian lokal dan juga wewangian dari Timur Tengah. Yang mereka tawarkan adalah harga yang cenderung rendah dengan kualitas yang cenderung lebih baik. So for me, we'll see kayak apa. Terus untuk penamaannya, judulnya dia mengeluarkan 2 produk di awal, For You and For Me. And next one apa? For who atau for what? I don't know. Penamaannya itu apakah dia hanya akan mengeluarkan 2 produk dengan brand ini? Kok kesannya ya udah, gue hanya bisa berharap 2 produk ini aja dari Unkenaru gitu. Dengan judulnya, well, we'll see. For You and For Me and the entire of human race. I don't know. Karena penamaan ini buat gue cukup penting, bisa dikorelasiinnya kayak apa, story ini bisa dikembangin kayak apa. Kok kayaknya I don't know ntar ke depannya bakalan seperti apa. Is it a catch? Akankah gue membeli full bottle? For me, honestly, kalau dengan kondisi budget yang mepet, no. Cukup di can. Tapi kalau misalkan gue punya budget yang berlebih gitu ya, atau emang gue ngefans sama Nicholas Saputra sampai pengen samaan wanginya sampai segitunya, ya why not. Tapi sayangnya ya gue ya biasa aja gitu, so-so aja. Cuman it's a good one, it's a good start. We'll see ke depannya kayak apa. Itu aja sih. Kalau memang masih ada yang pengen ditanyain karena videonya udah cukup lama, just let me know di kolom komen atau di DM Instagram. Yeah, I think that's all. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye!